Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu yang ketiga untuk majelis khataman kitab. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Abdullah Muallim hafizahullah yang telah memberikan muqaddimah yang berharga tadi di awal majelis. Dan hari ini kita sudah masuk tanggal 26 Rajab Mudhar 1442. Maka sebagaimana biasanya saya menghasung minimal kita sehari membaca satu juz dari Al-Quran. Maka yang membaca Al-Quran disesuaikan dengan tanggal, ini waktunya kita membaca juz 26. Kemudian sebelum kita membuka buku baru ini, yaitu Al-Arba'un An-Nisa'iyah, dan ini termasuk buku yang barusan selesai saya tulis, maka saya teringat usulan sebagian asatidzah atau sebagian ikhwan, supaya saya menampilkan kepada majelis beberapa karya yang sudah saya tulis supaya mungkin bisa diambil manfaatnya. Ini ada beberapa karya yang baru saya tulis selain dari Al-Arba'un An-Nisa'iyah. Ada At-Ta'liqul Wajib ala Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam. Demikian juga ada At-Ta'liqul Wajib ala Umdatil Ahkam. Demikian juga ada At-Ta'liqul Wajib ala Bulughil Maram. Kemudian juga ada Bulughul Maram ma'a fiqhihi bil madhhab Asy-Syafi'i. Demikian juga ada Syarhu Al-Arba'in An-Nawawiyah, Syarhus Sunnah bis Sunnah. Kemudian juga ada Riyadhus Salikin. Ini mirip dengan Riyadhus Shalihin, isinya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada Bulughul Maram ma'al Fiqhil Muqaran atau Al-Fiqhil Muqarin. Ini yang kemarin sebagian kita cetak untuk dibagikan secara gratis dan sudah habis ya, karena memang sedikitnya naskah. Dan kita khususkan bagi yang masih aktif mengajar kitab Bulughul Maram kemarin itu. Itu mudah-mudahan informasi bermanfaat sebagaimana diminta dari saya. Kemudian kita mulai membuka kitab Al-Arba'un An-Nisa'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala Al-Arba'un An-Nisa'iyah, Arba'una hadithan fi ahkamin nisa'. Jadi kitab ini berjudul Arba'un Nisa'iyah yang berisi 40 hadis tentang hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan wanita. Dan kata-kata 40 ini tidak pas 40 ya, karena biasanya orang Arab begitu, tambahannya itu tidak dihitung sebagaimana Imam Nawawi 42 hadis. Nah, di sini pun juga sekitar mungkin 46 hadis atau lebih. Dan hadisnya di sini campuran antara yang dhaif dengan yang sahih. Tapi nanti yang dhaifnya akan kita jelaskan tentang kedhaifannya supaya orang tidak terkecoh. Qayyadahu al-faqirul arabi amalahu Allah bilutfihi al-khafi, khirij Ma'hadil Islam Al-Mubarak, Solo, Indonesia. WhatsApp ini. Darul Athar Misrun, Al-Isdarul Awal 1442-2021. Jadi ini adalah buku cetakan pertama, sehingga nanti kalau pada cetakan kedua ada beberapa perubahan, itu sesuatu yang sangat biasa. Mungkin juga apa yang saya baca ini nanti mungkin berbeda dengan sebagian yang ada di naskah antum, ya tinggal dikoreksi saja. Qala al-mu'allif hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim. Penulis memulai dengan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memulai risalah-risalah yang beliau tulis kepada para raja-raja untuk mendakwai mereka masuk Islam, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Mohon maaf, ini gambarnya tampil, sebenarnya saya ingin menampilkan Maktabah Syamilah tapi belum muncul ya. Ini hadis terkenal bahwasanya segala sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia akan terputus dari barakah. Ini hadis diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Ada yang mengatakan sahih sebagaimana Imam Nawawi, ada juga yang mengatakan dhaif sebagaimana di sini kata Al-Albani derajatnya dhaif. Tapi ala kulli hal hadis ini adalah hadis yang sahihul ma'na. Isinya sahih.
Karena memang segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah menjadi barokah dari dalil-dalil yang sangat banyak. Misalnya Nabi menyuruh kita membaca bismillah sebelum makan. Kemudian beliau mengatakan yubarak lakum fi, mesti akan diberkahi bagi kalian di dalam makanan tersebut. Demikian juga kalam Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman pada ayat terakhir, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, maha barakah nama Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dalil-dalil umum menunjukkan bahwa memang bismillahirrahmanirrahim penting kita mulai dalam setiap perbuatan kita supaya diberkahi oleh Allah. Kemudian dalam muqaddimah penulis menampilkan 3 ayat Al-Qur'an. Yang pertama, qala rabbuna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallaha. Ini boleh dibaca dengan 2 bacaan, bima hafizallaha atau bima hafizallahu. Wallati takhafun nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Ini saya baca dengan idgham ya, wallati takhafun nushuzahun, dan ini termasuk idgham kabir sebagaimana nanti akan kita bahas pada akhir dari majlis Arba'un Nisaiyah ini insyaallah taala, apa itu idgham kabir dan bagaimana terapannya dalam tilawah Al-Qur'an. Nah, di sini yang berkaitan dengan buku ini adalah pada kalam Allah taala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Kaum laki-laki adalah para pengurus bagi para wanita, maksudnya para istri. Jadi maksudnya bahwasanya laki-laki itu bertanggung jawab dalam pendidikan terhadap istrinya. Menikah itu tidak hanya menikah saja, tetapi juga harus mendidik istrinya bagaimana supaya dia melakukan syariah Islam sesuai kehidupannya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena dan dari sini juga kita ambil pelajaran, berarti suami adalah pemimpin bagi istri dan istri adalah rakyat bagi suami, sehingga istri hendaklah taat kepada suaminya. Makanya Allah mengatakan fas-salihatu qanitatun, wanita yang salihah adalah yang tunduk. Tunduk ini ada 2 macam. Pertama tunduk kepada Allah, yang kedua tunduk kepada suaminya, yaitu taat kepada suaminya. Kalau tunduk kepada Allah mutlak, kalau tunduk kepada suami ini hanya khusus pada perkara-perkara yang tidak maksiat. Kalau disuruh maksiat oleh suami, maka tidak ada ketaatan kepada beliau. Allah mengatakan hafizatul lil ghaib, yang wanita itu menjaga ketika ghaibnya suami. Jadi suaminya pergi dari rumah, wanita ini menjaga dirinya, tidak selingkuh, menjaga hartanya suami, tidak mengambilnya kecuali dengan izinnya. Ini makna dari hafizatul lil ghaib sebagaimana tafsir yang terkenal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbuna fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi' 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qutilu wa qatalu. Ada 2 bacaan, boleh juga wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillahi wallahu 'indahu husnul thawab. Ini surah Ali Imran ayat 195. Ini bacaan yang saya tulis pada naskah kedua adalah qutilu wa qatalu. Ya, kalau di kitab antum mungkin masih qatalu wa qutilu, itu berarti pada naskah yang pertama. Dan ini dua-duanya adalah qiraah mutawatirah. Adapun bacaan qutilu wa qatalu ini qiraah orang-orang Kufah, yaitu qiraahnya Imam Hamzah, demikian juga Imam Al-Kisai. Qiraah kita Imam Asim ini juga Kufah, tetapi qiraah Imam Kufah sebagaimana Imam Asim sebagaimana qiraahnya rata-rata qurra, yaitu membacanya wa qatalu wa qutilu. Adapun yang berkaitan dengan bab buku ini adalah kalam Allah taala la udhi' 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. La udhi' 'amala 'amilin, ini saya baca dengan idgham dan ini termasuk idgham kabir sebagaimana akan kita pelajari insyaallah di akhir majelis. Allah mengatakan la udhi', aku tidak menyanyiakan 'amala 'amilin minkum, amalan siapapun dari kalian, min dzakarin aw untha, baik laki maupun perempuan. Jadi dalam Islam perempuan itu oleh Islam disamakan, setara derajatnya. Maksudnya setara bukan berarti dalam semua hal ya, tapi dalam bab amal soleh, amalan laki-laki sama amalan perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya disetarakan. Beramal yang baik dibalas kebaikan, beramal yang buruk dibalas keburukan. Jadi Allah tidak pilih kasih antara laki-laki dengan perempuan.
Karena itu pada ayat berikutnya ini contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pilih kasih terhadap amalannya laki-laki atau perempuan. Qala rabbuna innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Jadi baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan dan seterusnya, ini semuanya Allah sudah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal saleh kita diterima oleh Allah dan semua amal keburukan kita diampuni oleh Allah sehingga kita bisa masuk ke dalam jannah dalam keadaan bila hisabin wala adab. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwa sebab nuzulnya, sebab turunnya adalah perkataan Ummu Salamah. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan kaum laki-laki, ya ar-rijal ar-rijal. Di mana kaum perempuan tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka turun ayat ini sebagai jawaban terhadap pertanyaan Ummu Salamah tadi. Innal muslimina wal muslimat. Sama saja laki-laki muslim, wanita muslimah di hadapan Allah sama saja. Amalnya semuanya diterima oleh Allah kalau beramal yang baik, dan Allah sudah siapkan ampunan bagi mereka karena namanya manusia punya kesalahan, dan Allah sudah siapkan pahala yang besar yaitu atas amal soleh yang mereka lakukan. Nah, kemudian disebutkan di sini beberapa amal soleh: iman, tunduk, jujur, sabar, khasyik itu adalah tawadhu, ya, kebalikan dari apa? Sombong. Demikian juga khusyuk dalam salat disebut khasyik, tetapi dalam kitab-kitab tafsir ini ditafsiri dengan tawadhu. Kemudian yang bersedekah, kemudian puasa, kemudian menjaga farji, kemudian zikir kepada Allah yang banyak. Nah, ini semuanya amalan-amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kata-kata adz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat, ini saya perlu kasih garis bawah karena ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bagus, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung para suami istri untuk saling membangunkan di dalam salat tahajud. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud maupun yang lain-lainnya. Rahimallahu imra'an. Nah, ini saya pilihkan kalimat yang lain. Man istayqadha minal lail, barang siapa yang bangun dari waktu malam, wa ayqadha imra'atah, dan dia membangunkan istrinya, fasallaya rak'ataini, lalu keduanya salat 2 rakaat jami'an, semuanya ini tidak harus berjamaah, ya, tapi maksudnya dua-duanya sama-sama salat. Kutiba, maka keduanya dicatat lailata idzin, pada malam tersebut, minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Imam Hakim dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Maka saya menghasung kepada saya pribadi, demikian juga kepada semuanya yang mendengarkan kajian ini, marilah kita menjadi setiap malam termasuk orang-orang yang banyak zikir kepada Allah, yaitu dengan cara saling membangunkan, suami membangunkan istri, istri membangunkan suami, sehingga setiap malam tidak kosong dari salat tahajud. Kemudian beliau mengatakan wa hadhihi arba'una hadisan, dan risalah ini berisi 40 hadis fi ahkamin nisa, dalam hukum-hukum wanita, dan mencakup bab ibadah, muamalah, fiqhil usrah, jinayat. Nah, ini adalah isi dari kitab-kitab fikih. Isinya 4 nih. Selalu dimulai dengan fikih ibadah, setelah selesai kemudian biasanya fikih muamalah, jual beli, bisnis dan yang berkaitan dengannya. Kemudian fikih usrah, ya, nikah, talak dan sebagainya. Kemudian fikih jinayat, yaitu kitabul hudud dan sebagainya. Wa ba'daha ba'du mukammilat. Kemudian setelahnya sebagian dari penyempurna. Jadi bab-bab yang lain yang tambahan dari 4 bab yang sudah disebutkan tadi. Arjullah tabaraka wa ta'ala ay yanfa'a bihil muslimina umuman wal muslimati khususan, ummahatin wa zawjatin wa banatin wa akhawatin. Amin ya rabbal alamin. Ini berdoa kepada Allah supaya risalah ini barokah, karena memang yang bisa memberikan barokah dan memberikan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimulai dengan kitabut thaharah, kitab tentang bersuci. Ini adalah awal dari bab tentang ibadat. Ibadah yang paling utama adalah ibadah salat.
dan ibadah salat tidak diterima oleh Allah kecuali apabila memenuhi syarat, salah satunya adalah bersuci. Nah, karena itulah para ulama fikih biasanya dalam kitab-kitab fikih selalunya dibicarakan tentang kitabut taharah. Kenapa? Karena dia merupakan syarat dari amal yang paling utama, yaitu ibadah salat. Dalil bahwasanya ibadah salat adalah amal yang paling utama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan as-salatu khairu mawdu'in. Salat adalah amal yang paling utama yang diletakkan di atas muka bumi. Faman istata'a ayyastakthir, barang siapa yang mampu untuk memperbanyak salat, yaitu salat sunnah maksudnya, falyastakthir, maka hendaklah memperbanyak salat sunnah. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah, karena itulah Al-Imam Ahmad dan yang lain-lain, mereka dalam satu hari salat sunnahnya sangat banyak. Imam Ahmad misalnya dalam satu hari 300 rakaat salat sunnah. Jadi mungkin kira-kira 150 rakaat di malam harinya, 150 rakaat di siang harinya. Dan Imam Ahmad berpesan, ya, yu'jibuni, kata beliau, menyenangkan saya bahwasanya seseorang itu kalau sudah selesai dari suatu pekerjaan, ayyakuma ila shalah, bahwasanya dia kemudian berdiri melakukan salat. Jadi dengan kata lain, nganggur-nganggur salat. Satu pekerjaan selesai, kemudian istirahat salat. Nanti pekerjaan yang lainnya lagi selesai, istirahat salat. Nah, maka salat ini bisa sebagai jeda untuk aktivitas kita, sekaligus kita istirahat, sekaligus kita mendapatkan pahala amalan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai dari hadis yang pertama. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajul aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wal yaghtarifa jami'a. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahihun lakinnahu mansukhun 'inda al-jumhuri khilafan li Ahmad. Dari seorang laki-laki yang dia bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bahwasanya mandi seorang wanita dengan sisa air laki-laki, ya, misalnya suaminya, atau seorang laki-laki dengan sisa air seorang wanita, misalnya istrinya. Dan hendaklah keduanya itu yaghtarifa, menciduk jami'an bersama-sama. Ini maksudnya suami istri mandi bersama. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dan sanadnya sahih, tetapi hadis ini mansukh menurut jumhur ulama, berbeda dengan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa hadis ini masih terpakai. Jadi ringkasnya, dulu di awal Islam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki memakai sisa air perempuan. Demikian juga perempuan memakai sisa air laki-laki. Nah, terus kalau keduanya junub gimana? Maka hendaklah mandi bersama, mandi secara jamaah. Jadi dalam Islam sebagaimana diajarkan salat berjamaah, juga ada makan berjamaah, juga ada mandi berjamaah. Mandi berjamaah maksudnya suami istri. Dan hukumnya menurut para ulama fikih adalah mubah. Mubah hukumnya suami istri mandi berjamaah. Saya sampai hari ini belum menemukan yang mengatakan hukumnya sunnah, tapi hukumnya apa? Mubah. Karena memang hadis ini sudah mansukh tadi menurut jumhur ulama. Adapun Imam Ahmad, beliau berpendapat yang lain, bahwasanya kalau seorang perempuan itu menggunakan satu air untuk bersuci secara sempurna, maka setelah itu sisa air tersebut tidak bisa dipakai oleh laki-laki. Ya, jadi syaratnya dipakai untuk bersuci, menghilangkan hadas secara sempurna, sampai sempurna. Itu baru kemudian sisa air tersebut tidak bisa digunakan untuk oleh laki-laki. Ini mazhab beliau yang saya paham, wallahu a'lam bissawab. Kemudian di sini kita ambil faedah bahwa rajulin, seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini tidak disebutkan namanya siapa beliau. Tapi hadis seperti ini bagi ahlus sunnah wal jamaah adalah hadis yang tidak masalah. Kenapa? Menurut ahlus sunnah wal jamaah, seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang adil. Adil itu tidak fasik. Sehingga riwayat dari sahabat Nabi siapapun dia, baik itu yang dikenal atau tidak dikenal, apakah disebutkan namanya ataukah tidak disebutkan namanya, ini semuanya hadisnya makbul, ya, hadisnya diterima oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah.
Maka karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita pakai kaidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya semua sahabat Nabi tanpa terkecuali, siapapun juga, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Uthman, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, Hasan, Husain dan sebagainya, semuanya, semua sahabat Nabi SAW tanpa terkecuali adalah orang-orang yang adil, sehingga riwayatnya bisa diterima tanpa kita pedulikan siapa beliau, orangnya disebutkan namanya ataukah tidak. Berbeda kalau misalnya rawinya di bawah generasi sahabat, ya, seorang tabi'i misalnya, tidak disebutkan namanya, dari seorang tabi'i misalnya, ini menyebabkan hadisnya jadi dhaif karena orangnya tidak jelas siapa dia. Apakah orangnya ini terpercaya dalam periwayatan hadis ataukah tidak, perlu dicek ulang. Tapi kalau sahabat Nabi, tidak ada perbedaan di antara Ahlus Sunnah bahwa semua sahabat Nabi adalah orang-orangnya udul. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi qalat Khawlatu ya Rasulullah fa in lam yadhhab ad-dam qala yakfiki al-ma' wa la yadurruki atharuhu akhrajahu Abu Dawud wa huwa hasanun wa wahima al-hafidh fil bulughi fa'azahu lit-Tirmidzi wallahu a'lam. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau dan juga ibunya, dia mengatakan, telah berkata Khawlah, ya Rasulullah, apabila tidak lenyap darah itu, maksudnya di sini adalah darah haid. Jadi maksudnya kalau baju dicuci tapi darah haidnya masih membekas, bagaimana? Maka beliau menjawab, cukup bagi engkau air, yaitu cukup dicuci, dan tidaklah memudarati engkau bekas dari darah haid tadi. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan hadis ini hasan, dan telah waham, yaitu telah rancu Al-Imam Al-Hafidh di dalam kitab Bulughul Maram, sehingga dia menisbatkan riwayat ini pada Imam Tirmidzi, padahal Imam Tirmidzi tidak meriwayatkannya. Wallahu a'lam. Maka siapa yang punya kitab Bulughul Maram, silahkan nanti dilihat pada hadis ini, ya, bahwa takhrij Imam Tirmidzi di situ, bahwa Imam Tirmidzi meriwayatkannya itu tidak benar, ya. Yang meriwayatkan adalah Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Ini yang mengatakan bukan saya, tapi saya hanya menukil dari perkataan para ulama, kemudian saya kumpulkan dalam risalah atau buku ini. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya apabila darah haid itu mengenai kain atau apapun juga, maka wajib untuk dicuci. Karena itu hadis ini menunjukkan darah haid hukumnya adalah najis, ya, dan tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa darah haid adalah najis. Adapun darah-darah yang lain, ya, selain haid dan nifas, maka masih diperselisihkan oleh para ulama. Meskipun mayoritas ulama berpendapat darah apapun juga itu adalah najis, tapi sebagian kecil ulama berpendapat, ya, tampaknya yang memulai adalah Al-Imam Asy-Syaukani, bahwasanya darah itu tidak najis kecuali yang ada dalil najisnya secara jelas. Nah, ternyata yang ditemukan dalil najisnya secara jelas adalah darah haid atau darah nifas. Selain itu, tidak ada dalil yang tegas-tegas menunjukkan najisnya darah. Misalnya darah mimisan atau darah dari luka, dan sebagainya. Nah, itu semuanya tidak najis menurut Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa darah haid kalau mengenai baju, kemudian bajunya sudah dicuci, ternyata masih ada asar, ada bekasnya. Nah, maka bekas ini tidak memadoroti, alias baju itu sudah suci, nggak ada masalah. Dan bekas itu ada dua macam, ya. Ada bekas berupa warna, ada bekas berupa bau. Darah haid itu mempunyai dua sifat, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain. Nanti akan kita baca insyaallah, yaitu beliau mengatakan bahwa darah haid itu aswad yu'raf atau aswad ya'rif, ada dua bacaannya. Darah haid itu merah kehitam-hitaman dan mempunyai bau yang khas. Nah, berarti Nabi mensifatkan dua sifat. Pertama, dia punya warna, yaitu merah kehitam-hitaman, merah pekat maksudnya. Kemudian yang kedua adalah mempunyai bau yang khas. Nah, maka kalau salah satu dari dua sifat ini masih meninggalkan athar, masih meninggalkan bekas, maka itu tidak masalah, yang penting sudah dicuci. Maka ini termasuk dalam bab apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Demikian juga pada surah At-Talaq ayat 7, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha.
Nah, maka dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa kalau misalnya kasur kita terkena kencing anak misalnya, dan kasur termasuk karena tebal ya, termasuk yang tidak bisa dicuci, maka para ulama katakan cara mensucikannya dengan dituangi air, kasurnya dituangi air, kemudian dijemur. Setelah dijemur, apabila masih ada asar baunya kencing tadi, maka ini tidak ada masalah karena sudah apa? Disiram air. Tetapi memang teorinya supaya tidak tercium bau kencing itu, hendaklah air tadi dicampuri dengan Baiklin dan lain-lainnya misalnya. Karena kalau dicampur dengan Baiklin, maka insya Allah baunya sudah tidak tersisa lagi. Kemudian dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa ulama itu bisa salah. Nih, di sini Al-Imam Al-Hafidh dalam kitab Bulughul Maram menisbatkan hadis ini pada Imam Tirmidzi, ternyata tidak ada dalam Sunan Tirmidzi. Yang mengatakan adalah para ulama, nih, bahwa beliau waham dalam hal ini. Dan itu biasa. Seorang ulama menulis suatu kitab berdasarkan hafalan yang dia miliki, tidak seperti kita ya. Kita menulis kitab kan copy paste dari kitab-kitab yang sudah ada kemudian dikumpulkan, namanya jamak dan tartib gitu. Nah, kalau ulama dulu menulis kitab itu dari hafalan mereka, sehingga wajar kalau ada sedikit salah-salah begini gitu. Kemudian di sini ada tertulis Abu Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummi. Ini mungkin pada naskah yang pertama masih radhiyallahu anhu ya. Tapi untuk naskah kedua saya lebih suka untuk khusus Abu Hurairah kita doakan ghafarallahu lahu wa li ummi. Kenapa? Karena dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, dan kitab Adabul Mufrad ini sangat bagus untuk dipelajari. Di sana disebutkan bahwa Abu Hurairah pernah berdoa. Doanya apa? Allahumma ighfir li Abi Hurairah. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, wali ummi, juga untuk ibu saya, wali man istaghfara lahuma, juga untuk siapapun yang memintakan ampun untuk keduanya. Nah, maka Muhammad bin Sirin, muridnya Abu Hurairah, mengatakan, kami suka memintakan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya, supaya kami masuk dalam doanya Abu Hurairah tadi. Nah, maka dengan kita membaca Abu Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummi, kita sudah termasuk yang didoakan oleh Abu Hurairah bahwa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya yang ketiga, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Umma Sulaimin radhiyallahu anha wa hiya imra'atu Abi Talhah qalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi min al-haqq, fahal 'ala al-mar'ati al-ghuslu idha ihtalamat? Qala na'am idha ra'at al-ma'. Al-haditha muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah bahwasanya Ummu Sulaim, yaitu istrinya Abu Talhah, berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Maka apakah wajib atas seorang wanita untuk mandi apabila dia mimpi basah? Maka beliau mengatakan, na'am, ya, wajib mandi. Idza ra'atil ma', apabila wanita itu melihat air, maksudnya melihat mani keluar dari farjinya. Hadis ini muttafaqun alaih, dan hadis ini diringkas sehingga ada kata-kata al-hadis ya. Al-hadis itu maksudnya hadisnya diringkas. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia misalnya DST ya, dan seterusnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita dengan laki-laki hukumnya di dalam Islam disamakan, tidak ada perbedaan. Kalau laki-laki mimpi basah wajib mandi junub, maka perempuan juga sama, wajib mandi junub. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Innaman nisa', sesungguhnya tiada lain para wanita itu adalah syaqaiqur rijal, saudari kandung bagi kaum laki-laki. Maksudnya hukumnya disamakan di dalam Islam antara laki-laki dan perempuan. Dan ini juga jawaban dari Nabi SAW terhadap pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ummu Sulaim tadi. Ya. Pertanyaannya dijawab oleh Nabi dengan jawaban innaman nisa'u syaqaiqur rijal, dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya wanita bisa juga mimpi basah. Karena di sini pertanyaan dari Ummu Sulaim, apakah wanita wajib mandi kalau dia mimpi basah? Berarti bisa mengalami seperti itu, meskipun memang jarang wanita mengalami mimpi basah. Lebih banyak yang mengalami mimpi basah adalah kaum laki-laki. Mimpi basah yaitu mimpi berhubungan intim akhirnya keluar mani. Dan itu sering dialami oleh laki-laki, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Dan itu adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala.
Para ulama mengatakan bahwa Allah membuat laki-laki ini otomatis keluar mani ketika mimpi basah supaya mani ini tidak menumpuk pada dirinya. Karena kalau menumpuk pada dirinya bisa mudarat, perlu dikeluarkan. Nah, Allah sudah siapkan mengeluarkan yang otomatis seperti itu bagi orang-orang yang belum menikah, maka dia sudah dijaga badannya oleh Allah dengan cara dibikin mimpi basah, kemudian dia akan keluar mani. Apa buktinya bahwa perempuan itu jarang mimpi basah? Buktinya adalah Ummu Salamah ketika mendengar pertanyaan Ummu Sulaim ini, dia mengatakan, apakah perempuan mimpi basah? Apakah perempuan bisa mimpi basah? Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dari mana seorang anak itu bisa mirip dengan ibunya kalau bukan dari mani? Artinya seorang anak mirip dengan ibunya itu menunjukkan bahwa ibu punya air mani juga. Nah, sehingga karena seorang wanita punya air mani berarti dia bisa mimpi basah. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa orang yang mimpi hubungan intim itu wajib mandi hanya idza ra'atil ma, jika melihat air mani saja. Maka orang yang mimpi hubungan intim ada dua macam. Ketika dia bangun tidak ada mani sama sekali, maka dia tidak wajib untuk mandi. Yang kedua, ketika dia bangun maka dia melihat mani, maka dia wajib untuk mandi. Jadi yang menjadi inti sebab mandinya adalah air maninya, bukan mimpinya. Berbeda dengan hubungan intim ya. Hubungan intim itu mau keluar mani atau tidak keluar mani tetap wajib untuk mandi junub. Maka dalam hubungan intim yang menjadi inti bukan keluar maninya, tetapi hubungannya, terjadi atau tidak hubungan itu. Kalau terjadi berarti wajib untuk mandi. Maka hadis ini semakna dengan hadis yang lain, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal ma'u minal ma'i. Innamal ma'u, tiada lain air itu, minal ma'i, dari sebab air. Maksudnya tiada lain wajib mandi itu dari sebab keluar air mani, yaitu dalam mimpi ihtilam atau mimpi basah. Yang terakhir dari hadis ini saya ingin menegaskan bahwa ihtilam atau al-hulm itu termasuk yang datang dari syaitan, sehingga Nabi SAW dan seluruh para nabi tidak pernah ada yang mimpi basah. Maka kalau Nabi itu mandi junub, itu selalunya sebabnya karena hubungan intim, tidak pernah karena mimpi ihtilam. Karena para Nabi dijaga dari syaitan. Mereka mimpinya ada kalanya dari wahyu, dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau mungkin dari dirinya sendiri ketika memikirkan sesuatu maka akan muncul dalam mimpi. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah hadis-hadis berikutnya akan kita baca pada majelis hari Kamis ya, karena hari Rabunya setiap hari Rabu kedua saya minta izin tidak bisa mengajar. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan-pertemuan berikutnya 7 hadis insyaallah. Sehingga tolong sebelum masuk pada majelis sudah disiapkan dulu dibaca 7 hadis. Barangkali ada yang perlu ditanyakan sehingga nanti bisa ditanyakan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.